Suryo Rismon dan Tifauziah Tiasoma datang ke UGM itu kan sebenarnya ingin menagih janji yang katanya ada sekitar 32 atau 34 dokumen pendukung yang dulu asumsinya ya kan overestimate-nya itu ketika datang sudah berjejer gitu loh. Dari satu meja ke meja yang lain, selesai. Itu hampir ratusan dokumen disita. Dan nanti mungkin biar nggak terus terjadi perdebatan di media, di publik, mungkin semua dokumen ini akan ditunjukkan secara terbuka di pengadilan gitu ya. Nah, ya mungkin itu jalan-jalan terbaik. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi? Dan dari kampus juga dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga. Jokowi's White Paper. Saya kira ini kaitannya adalah hendak mendelegitimasi kajian ilmiah dari satu buku dengan hanya pernyataan. Ini nggak imbang sekali begitu. Bisa saja sebenarnya ya hasil kajian ilmiah dari buku itu dilegitimasi dengan satu dokumen saja, yakni dokumen ijazah yang asli punya Jokowi. Tapi kalau dengan pernyataan, saya pikir sulit sekali ya mendelegitimasi sebuah kajian, apalagi dari pihak-pihak yang punya otoritas di bidangnya masing-masing, hanya dengan pernyataan. Dan di dalam satu pernyataan, rincian penjelasan dari pernyataan itu dikutip dari sebuah podcast. Menurut saya ini Bang Rifai, tidak layak. Tidak membuat bergeming pihak Roy Suryo CS. Seperti apa kemudian tanggapannya? Ya kalau ini sih memang sudah kami prediksi ya. Jadi apapun argumentasinya, bahkan nanti kalau sudah di pengadilan pun apa putusannya pasti komplain lah, keberatan. Dan itu wajar lah ya, wajar dalam artian semua berkeras dengan pandangannya masing-masing. Nanti ditengahi oleh pengadilan, tapi apapun juga biasanya terus upaya hukum sampai akhir. Dan terakhir biasanya ya Rex Judicata. Mau tidak mau, baik ataupun buruk, putusan pengadilan adalah jalan terakhir. Nah, tapi saya kembali ke ke tayangan yang UGM lakukan ya. Menurut saya sih pertama, ya betul, saya sepakat sama Bang Ahmad, ini bukannya baru, ini kali kedua ya. Sekalipun mungkin ada yang hal baru di sini adalah mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengemuka. Apa itu? Soal IPK, soal Pak Kasmujo, soal apalagi ya beberapa pertanyaan yang selama ini muncul ya. Jadi kan gini, 2022 lalu tuh pernah juga UGM secara formal di kampusnya, tapi di sini waktu itu ada dekan dan beberapa alumni menunjukkan, itulah yang fotokopi itu yang di atas. Karena memang UGM yang dia pegang adalah fotokopi, karena ijazah itu hanya sekali dibuat, diberikan ke Pak Jokowi, dia pegang kopinya, ditunjukkan, niatnya baik, tapi yang terjadi adalah justru diserang. Itu di-challenge lah ya. Tapi kopiannya sama asli sama dong? Harusnya sama dong, karena kan yang mengkopi waktu itu UGM. Ya. Di-challenge, kok nama Pak rektornya kok berbeda, Pak Sumitro, Soemitro dan Sumitro gitu kan. Terus font dipersoalkan gitu ya. Sehingga dan itu dipublish, sehingga kan terjadi keraguan. Nah, setelah itu ya, tapi terima kasih dengan di-challenge, akhirnya kan didalami ya, dipelajari ada apa ini, kenapa begitu. Ya, dan memang tentunya butuh waktu, karena begini, bagaimanapun kan pejabat-pejabat sekarang UGM ini kan pada saat tahun 85 mereka belum jadi, bahkan mungkin belum ngajar di sana, saya nggak tahu juga ya, atau paling tidak belum dalam posisinya. Jadi mereka pun juga harus semi-semi seperti arkeolog. Nah, menggali, mencari, dan cukup menariknya karena kami juga tim lawyer juga mempertanyakan itu, karena bagaimanapun kami perubahan. Nggak mungkin juga kami hanya mendasarkan keterangan Pak Jokowi, kami juga butuh evidence, tapi kan evidence perkuliahan itu ada di dalam kan gitu. Nah, tapi mereka melakukan pendalaman, dicari semua dokumennya. Secara kebetulan nih saya dapat informasi, kebetulan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu jumlahnya nggak banyak, beda dengan ekonomi, hukum. Jadi administrasinya ternyata semakin didalami semakin lengkap. Saya sendiri cukup salut ya melihat dokumen mana? Contoh, Mas Ahmad bilang yang soal Sumitro dan Soemitro itu dicari, ternyata ada 2 SK Mendikbud, pengangkatan Pak Sumitro sebagai dekan, pengangkatan sebagai guru besar. Dia sebagai dekan memang Soemitro, sebagai guru besar Sumitro, sehingga memang waktu itu terjadi perubahan karena SK Mendikbudnya ini kan soal pengangkatan, nah ini berdampak kepada status beliau di sana. Dan beliau ACC, artinya dokumen-dokumen yang selama ini Su dan Soe itu salah satunya, dan sudah diterangkan oleh Profesor. Nah, dokumen-dokumen juga saya coba terus tanya, kami challenge juga ya. Nah, cuma mungkin kenapa nggak ditunjukkan? Ini mungkin saya juga nggak tahu ya. Lebih kurang mungkin gini, karena sedikit kapok waktu 2022 ditunjukkan, bukannya selesai, bahkan di-challenge. Kan kalau datanya nah, ini khawatir kan kalau semakin ditunjukkan, di-challenge nggak selesai-selesai. Tapi saya pastikan dokumen itu ada, gitu ya. Karena saya pun pernah ditunjukkan, ya. Sekarang pun teman-teman Polda sudah bahkan menyita semua. Itu hampir ratusan dokumen disita.
Dan nanti mungkin biar nggak terus terjadi perdebatan di media, di publik, mungkin semua dokumen ini akan ditunjukkan secara terbuka di pengadilan gitu ya. Nah, ya mungkin itu jalan-jalan terbaik, karena kembali lagi apapun yang ditunjukkan pasti terjadi perdebatan lagi, pusing, kasihan masyarakat, tambah bingung. Biarlah ini dibawa kepada forum yang tepat ya, karena kita juga kan nggak mau trial by the press ya. Kita biarlah di forumnya. Ini masalah sudah terlalu lama. Nah, saya mau nyinggung sedikit soal buku ya. Kebetulan di TV lain kemarin juga kita sempat bahas buku, dan kemarin juga saya coba tanya Mas Joshua yang kebetulan katanya hadir saat launching. Apa yang salah dengan buku itu? Intinya gini, ya pertama kami sih melihat buku ini sebagai satu upaya untuk membangun alibi lah. Wajar dalam pembelaan, mereka juga harus mencoba sedemikian rupa untuk melakukan pembelaan. Tapi setelah saya coba simak ya, penjelasan intisari dari buku ini sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Pertama, ternyata Bang Rismon kembali membahas dari program ELA. Padahal ELA itu error level analysis itu di pengetahuan umum gitu ya, itu tidak bisa digunakan untuk menguji dokumen analog ya. Gampang aja, saya ajak juga pemirsa masuk ke ChatGPT, kasih pertanyaan, apakah ELA atau error level analysis mampu menguji asli palsunya ijazah yang berbentuk analog. Itu ChatGPT aja udah tahu gitu ya. Jawabannya apa tuh? Kan Anda pasti udah pernah coba tuh. Tidak bisa. Tapi sangat tidak mungkin, karena itu aplikasi itu tidak bisa digunakan. Boleh dicek ya, teman-teman boleh cek di ChatGPT ya. Itu pengetahuan umum lah. Tapi kan kadang ChatGPT juga tidak 100% benar begitu Bang Rifai. Apapun itu dicoba. Ya di beberapa ChatGPT boleh tanya, tapi konsisten dan jawabannya logis gitu. Karena ELA itu hanya untuk menguji foto, digital, perubahannya foto digital. Jadi itu sesuatu yang analog tidak bisa diuji. Selama ini kan saya dapat informasi kan dari beberapa orang-orang digital forensik ya. Termasuk diantaranya beberapa teman-teman digital forensik bilang coba aja cek secara umum kalau juga nggak percaya saya. Nah, Joshua ini sendiri digital forensik ya, beliau sendiri sudah ratusan kali jadi ahli dalam perkara seperti ini ya, dan boleh di googling di Mahkamah Agung. Keterangan beliau itu banyak dipertimbangkan, banyak dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutus gitu ya. Jadi kalau dari segi, bahkan ini masih juniornya Bang Rismon yang membantah itu satu. Kedua, kalau kita lihat apa yang disampaikan Ibu Dr. Tifa ya, mohon maaf, itu kan neuroscience ya yang dibahas. Ini kan cukup menarik. Bagaimana neuroscience dalam hal ini perilaku seseorang bisa menunjukkan ijazah palsu. Ini kan seperti nggak connect gitu ya. Yang ketiga, kalau yang dari Mbak Suryo lebih kurang yang diceritain sama-sama aja. Dia hanya cerita tentang Pak Kasmujo, dia cerita tentang IPK di bawah 2, gitu ya. Jadi lebih kayak cerpen lah gitu ya. Tapi soal dibukukan. Nah, saya mau komentar begini soal 2, singkat bang. Oke, yang soal 2, ya. Faktanya IPK Pak Jokowi itu 3, dan 160 SKS. Dokumennya sudah lihat ya. Lalu kenapa kok dalam satu forum dia sebut di bawah 2? Mohon maaf, ini sifat humble-nya orang Jawa. Orang merendah. Bukan mau sombong, tapi konotasikan, wah berarti palsu. Ini saya kasih contohnya begini. Saya ditanya, Pak Rifai rumahnya di mana? Misalnya rumah saya di Menteng. Saya jawab, rumah saya mah di pinggiran Jakarta. Apakah gara-gara itu sertifikat hak milik saya atas rumah di Menteng menjadi palsu? Tapi kan ada beberapa bukti pendukung itu kan yang dimaksud Mas Ahmad itu? Ya betul, dan kalau misalnya institusi sudah menyatakan ada bukti, saya kira itu bukti itu sudah disiapkan, dugaan saya ya, sudah disiapkan. Artinya, tetapi kan juga ada dijelaskan di beberapa sebelumnya kan. Itu Bang Rifai udah nyinggung ya. Nanti mungkin akan disampaikan dalam konteks ketika di pengadilan. Nah, di situ juga ada beberapa perdebatan sebenarnya. Misalnya contoh, ya ada yang bertanya ya soal keterbukaan informasi publik gitu kan. Nah, tentu di situ juga ada mekanismenya, termasuk kriteria apa itu informasi publik gitu. Misalnya kalau di Undang-Undang KIP kan ada beberapa, terutama di pasal 1-nya itu ya, yang terkait kepentingan publik. Nah, ini di sini juga masuk perdebatan. Pak Jokowi sebagai dulunya masuk UGM, data pribadinya itu informasi publik apa enggak? Kalau di mata UGM dia kan mahasiswa dulunya, ya kan? Enggak tahu kan kalau kemudian jadi presiden kan gitu. Nah, di dalam konteks itu saya kira itu masih pribadi, tapi dia sebagai presiden hal-halnya kemudian dikaitkan dengan publik. Nah, ini yang muncul kontroversi juga penting gitu juga ini untuk UGM, untuk juga menjaga marwah UGM di tengah banyaknya tekanan publik begitu loh. Jangan sampai kemudian justru marwah UGM jadi buruk gara-gara tidak ada klarifikasi dan kepastian itu. Saya kira posisi dan peran UGM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor ya, melalui video lengkapnya. Walaupun kata Bung Rifai
kok podcast jadi evident. Nah, itu soal lain lah ya. Secara hukum gitu ya. Bung Ahmad, sorry. Nah, di sini yang saya kira informasi yang disampaikan gitu ya, itu saya kira udah cukup memadai ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal di situ kan apa istilahnya diceritakan gitu ya, bahwa soal proses ada 10 poin di situ. Nah, terkait dengan ini ya, saya kira begini. Beberapa hal yang kemudian sifatnya penegasan ya, posisi dan peran UGM itu saya kira sudah pada porsinya. Jadi gitu. sudah cukup, Philip, Ya. digoreng-goreng lagi. Gitu. Tetapi ini kan ada hukum yang lain gitu loh, yang kemudian diperdebatkan banyak orang. Nah, saya kira itu juga di luar, di poin 10 dipertegas itu. Ya, itu di luar katakanlah tanggung jawab, kan itu tanggung jawabnya ada pada pihak pemegang ijazah kan. Mungkin Pak Ahmad Adalah apa yang diambil oleh UGM dalam pernyataan itu yang mengadopsi statementnya Jokowi, yakni sama-sama mengadopsi sebuah statement yang tidak akan mengeluarkan dokumen kecuali oleh otoritas. Nah, kalau pelapor saudara Joko Widodo kan selalu menyampaikan tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas putusan pengadilan atau perintah pengadilan. Nah, ini ada yang diadopsi nih. Apa yang dilakukan oleh saudara Jokowi oleh UGM, misalnya ketika dokumennya ada tetapi UGM menyatakan tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah otoritas. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat, tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear, itu sebuah kejahatan? Kan enggak. Tapi kan yang kedua, yang UGM oleh pihak UGM kan hanya fotokopian, artinya kan ijazah aslinya dan UGM misalnya, kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalan ini segera tuntas? Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Gimana tadi tanggapannya? Ya, saya tidak mewakili UGM ya. Jadi kan Anda mengundang secara komunikasi politik. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua begini, saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini, itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaannya tadi saya sampaikan kan, asli palsu kan gitu. Nah, itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logika normatif hukum, tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga, misalnya Mas Rifai, belum tentu juga selesai, misalnya begitu. Tapi terlepas dari itu begini, perlu dilihat ya, ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi disampaikan Bu Rektor, itu kan bahwa UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya. Nah, tentu UGM itu punya badan publik, sebagai badan publik ya. Kita juga, saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya, nah itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya begitu ya. Nah, saya kira di sini yang saya kira informasi sejauh mana itu bisa diungkap atau tidak itu harus diklirkan dulu ya. Nah, peran UGM itu sebagai lembaga pendidikan gitu ya, yang kemudian menjaga proses pendidikan termasuk orang-orang ya mahasiswa yang berproses di sana gitu, dan itu dipertegas juga ada poin yang disampaikan Bu Rektor juga. Sangat paham juga pasti. Bang Rifai, mungkin langkah selanjutnya apa setelah tidak bergeming, tidak dianggap UGM sudah bicara. Walaupun sudah bicara pihak UGM, seperti apa kemudian langkah selanjutnya? Ya, saya sepakat memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik ya. Tapi kembali lagi karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi. Dan dari kampus juga dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, hukum, ekonomi dan semua. Nah, itu dia lah. Jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih, jadi kerja keras. Tapi paling nggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismon dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font.
Dan ini langsung dari fisiknya, Baik. karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, mohon Pendek maaf saja, nih Bang, prinsipnya tapi gini. karena begini, jadi kan Soal sebenarnya yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Sikat. Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya, saya itu bertanya langsung di dalam forum. Ya. Karena ditanyakan terus soal ijazah Apa tuh? tunjukkan. Saya bilang tanya, adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai? Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Oke. Inilah yang membuat kami juga jadi serba Oke. salah gitu ya. Mungkin Bu kalau Rita, Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya. Tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya. Sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Oke, artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita akan Betul. nantikan nanti bagaimanakah proses Ya, di meja hijau yang akan saya pikir, terjadi begitu ya. Singkat ada saja, satu Bang. hal ya. Maaf, Bang, maksud kita- Pertama, saya pikir kita kok nggak membangun ya masalah negara ini dengan husnudzon, prasangka baik. Baik. Artinya prasangka baik kalau ditunjukkan selesai. Jangan kemudian membangun suudzon. Ah, nanti kalau ditunjukkan akan. Yang Udah kedua, nggak bisa Bang, udah disita yang Bang. kedua, Bang. yang kedua kalau